Oke, selamat pagi atau siang atau malam, tergantung Bapak Ibu kapan mau menonton video ini. Berikut saya akan sampaikan langkah-langkah untuk mengisi eh, nilai rapot ya. Nah, di sini ada dua sheet, ada sheet nilai angka, ada sheet nilai deskripsi. Pertama-tama kita masuk dulu ke nilai angka, masukkan mata pelajarannya, misalnya contoh kalau saya bahasa Indonesia. Kelasnya misalnya ya, karena ini masih kelas 10 ya, untuk yang kurikulum merdeka, tuliskan kelas 10. Nah, lalu selanjutnya masukkan tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu cukup masukkan kata kuncinya saja, misalnya di TP1 lebih condong ke materi, misalnya kalau di bahasa Indonesia teks LHO. Terus misalnya yang kedua ada teks eksposisi. Yang ketiga ada teks anekdot. Dan yang di TP4 ada teks hikayat. Nah, setelah Bapak Ibu memasukkan tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu tinggal masukkan TP1 hingga TP yang Bapak Ibu miliki. Misalnya kalau yang punya bahasa Indonesia semester 1 hanya ada sampai TP4, berarti pengisian nilainya hanya sampai TP4. Misalnya contoh ini, ya ini contoh saja misal ya. Ini hanya contoh saja. Oh ya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu hanya boleh mengisi di bagian yang warna kuning. Kalau Bapak Ibu mengisi yang warna merah, misalnya ini mau diisi ya, maka tidak akan bisa ya. Dia hanya bisa mengisi di bagian yang kuning. Ini misal aja ya. Oke. Ya, karena TP-nya saya ada 4, berarti mengisinya 4. Nah, untuk yang pertama ini adalah nilai harian. Jadi masing-masing TP kan pasti ada ulangan hariannya ya. Berarti ulangan hariannya kalau TP-nya 4 ada 4. Terus di sini ada nilai asesmen formatif, ini tugas atau PR ya, tergantung juga dengan TP-nya. Kalau TP-nya ada 4 berarti ada 4 nilai juga. Misalnya ini biar cepat saja di copy. Oh, tidak bisa di copy ternyata. Ya ini Bapak Ibu, kenapa tidak bisa di copy? Karena saya pakai aplikasi perekam, jadi tidak bisa copy. Kalau nanti Bapak Ibu bisa copy paste dari daftar nilai yang Bapak Ibu punya. Ini saya tidak bisa copy paste karena saya pakai perekam. Kalau Bapak Ibu nanti bisa. Ini contoh saja. Nah, terus juga ini ada nilai asesmen, non-tes, presentasi, atau lisan. Nah, kalau ini Bapak Ibu boleh misalnya di TP untuk yang presentasi adanya di TP3 saja. Berarti Bapak Ibu hanya memasukkan di TP yang ada presentasi atau ada lisan, tes lisan dan lain sebagainya yang nilainya sumatif. Misal saya adanya di TP3 misalnya. Ya.
Nah, untuk yang asesmen sumatif ini boleh pilih salah satu atau kalau misalnya semuanya ada presentasi bisa dimasukkan nilainya. Nah, untuk yang selanjutnya Bapak Ibu masukkan nilai PTS ya. Bapak Ibu tinggal copy saja dari yang nilai PTS kemarin. Ini saya biar cepat saja nilainya disamakan saja lah. Nah, kalau sudah memasukkan nilai PTS dan nilai PSAS, akan didapat nilai rapotnya. Nah, kalau sudah dapat nilai rapot, Bapak Ibu bisa memperhatikan TP-nya. Dari TP ini, mana yang paling tinggi rata-ratanya, misalnya dari AMSAL, misalnya dari TP ini yang paling tinggi misalnya TP3. Nah, TP3 itu apa misalnya? TP3 itu berarti teks anekdot. Nah, nanti ini Bapak Ibu bisa sesuaikan untuk nilai deskripsi. Nah, kita ke nilai deskripsi. Nah, di nilai deskripsi Bapak Ibu hanya mengisikan, mengedit bagian ininya saja, maksimum, minimum. Untuk nilai ini tidak usah diapa-apakan lagi, ini udah otomatis. Bapak Ibu tinggal ketikkan saja deskripsi capaian pembelajaran maksimumnya AMSAL misalnya pada materi yang mana. Bapak Ibu tinggal lihat di sini di nilai rata-rata TP, misalnya ini di rata-ratanya yang TP3 nih yang paling tinggi berarti di teks anekdot. Berarti di sini ketik saja menunjukkan penguasaan yang sangat baik pada materi teks anekdot. Begitupun yang minimum. Yang minimum berarti dilihat dari TP yang paling kecil, misalkan paling kecil, misal yang TP4. TP4 itu adalah, lihat di atas, teks hikayat. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal ketik saja di sini, pada materi teks hikayat. Oke, ya. Begitupun yang lain, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan, tinggal melihat saja di sini di TP-nya. Rata-rata mana yang paling maksimal, mana yang minimal, disesuaikan saja Bapak Ibu. Tinggal edit ininya saja. Oke, kalau sudah selesai, jangan lupa ketika di-save, di-rename saja ininya ketika di-save. Ketika di-save misalnya ini nilai, misalnya nilai mapel, tambahkan saja misalnya nilai mapel B Indo. Misalnya. Nah, jadi nanti namanya jadi nilai mapel B Indo. Nah, kalau sudah selesai ya tinggal Bapak Ibu uploadkan di link yang sudah dibagikan oleh Ibu Lena. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.